Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Syarif Kolili, MPDI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana dari Prodi Teknik Mesin semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hari kiamat untuk tugas ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam. Hari kiamat adalah hari yang menandai berakhirnya kehidupan umat manusia di muka bumi. Tidak hanya itu, kiamat juga merupakan akhir dari semua eksistensi kehidupan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Al-Quran mengabarkan hari kiamat adalah hari yang sangat menakutkan. Ketika bumi hancur dan gunung-gunung berterbangan, proses terjadinya kiamat dimulai ketika malaikat Israfil meniup trompet sangkakala. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang artinya, kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan tiba-tiba. Meskipun Al-Quran tidak memberitahu manusia kapan kiamat akan terjadi, namun Allah memberikan gambaran seperti apa terjadinya kiamat jika waktunya telah tiba. Allah berfirman, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, dan tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membagikan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Allah akan menurunkan bebatuan yang disebut sebagai badai berbatu. Badai itu akan menghancurkan semua makhluk hidup yang ada di bumi, sehingga mereka yang ingkar akan menyesali perbuatannya. Seperti dalam surat Al-Mulk ayat 17. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Proses terjadinya kiamat dimulai ketika malaikat Israfil meniup sangkakala. Sangkakala adalah sebuah trompet yang berbentuk seperti sebuah tanduk. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan trompet sangkakala. Tiupan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil dapat mematikan siapa saja yang ada di langit dan bumi. Hal itu selaras dengan firman Allah yang artinya, dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Quran Surat Al-Jumat ayat 68. Setelah sangkakala ditiup, maka bumi kemudian berbincang dan isi perut bumi pun berhamburan. Allah berfirman, apabila bumi digoncangkan dan dengan goncengan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Setelah Allah menguncangkan dan menyebabkan isi perut bumi berhamburan keluar, maka manusia akan berterbangan, gunung-gunung pun akan berhamburan seperti bulu-bulu yang terbang, dan langit menjadi terbelah. Hal itu sesuai dengan firman Allah. Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Dan kemudian Quran Surat Al-Muzammil ayat 18 yang berbunyi, langit pun menjadi pecah belah pada hari itu adalah janjinya, itu pasti terlaksana. Bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar nanti? Pada hari kiamat kelak, manusia dari zaman Nabi Adam akan dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas yang diberi nama padang mahsyar. Di tempat ini, manusia akan diadili satu persatu di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang dilakukan di dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa manusia pada saat itu, termasuk mereka yang dibangkitkan dari alam kubur, akan digiring dan dikumpulkan menuju padang mahsyar dengan 3 kategori golongan. Pertama, ada golongan yang menaiki kendaraan. Golongan ini menurut penjelasan para ulama berjalan menuju padang mahsyar dengan fasilitas-fasilitas seperti makanan, pakaian, dan menaiki unta yang pelanannya terbuat dari emas. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, para nabi, para rasul, para wali, dan seterusnya. Jelas Ustadz Nur Rohman dalam kajian kitab Jauharatut Tauhid. Golongan yang kedua lanjutnya adalah golongan yang berjalan kaki. Golongan ini berjalan dengan tanpa alas kaki, namun tidak memakai pakaian sehelai pun alias telanjang. Terkait dengan hal ini, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah terkait mereka tidak saling melihat aurat. Rasulullah bersabda, mereka tidak sempat untuk melihat aurat orang lain. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan masing-masing.
Jelasnya mengutip hadis Rasulullah SAW, golongan ini tidak terpengaruh dengan kecantikan, kemolekan, dan ketampanan orang lain atau melihat aurat orang lain karena sibuk dengan urusan diri sendiri. Golongan ini adalah golongan orang-orang muslim tetapi menjadi pelaku dosa-dosa besar. Kemudian golongan orang ketiga adalah golongan yang berjalan ke padang mahsyar namun kakinya di atas dan kepalanya di bawah. Golongan ketiga ini berjalan dengan kepala mereka diseret oleh malaikat. Inilah golongan orang-orang kafir. Di padang mahsyar nanti matahari hanya akan berjarak 1 mil dari kepala manusia. Semua yang ada di situ akan merasakan panasnya sengatan matahari sampai tubuhnya hancur, kulitnya tercabik-cabik dan tulangnya berserakan. Namun Allah akan mengganti dengan kulit baru, lalu dibangkitkan kembali agar merasakan azab dan begitu seterusnya. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 56 yang artinya, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Bagaimana penutupan manusia setelah dihisab? Hal ini seringkali menjadi perbincangan di masyarakat tentang apakah semua orang muslim akan masuk neraka dahulu baru kemudian ke surga. Seakan ketika seorang masuk neraka menjadikan itu sebagai pembersihan diri dari dosa. Hadis-hadis Nabi SAW menerangkan bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan masuk surga, sekalipun di antara mereka ada yang masuk surga secara bertahap. Maksudnya ialah ia masuk neraka lebih dahulu sebagai imbalan dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia. Kemudian setelah habis masa siksaannya itu, ia dimaksudkan Allah ke dalam surga berdasarkan hadis berikut. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, ia bersabda, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan keluarkan dari mereka orang-orang yang di dalam hatinya ada iman seberat biji sawi, maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam, lalu dimaksudkan ke dalam sungai hidup atau sungai kehidupan, lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh seperti air bah. Adakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi SAW, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui penduduk neraka terakhir masuk neraka dan penduduk surga terakhir masuk surga. Seorang laki-laki keluar dari neraka dengan merangkak, maka Allah memerintahkan kepada orang itu, pergilah dan masuklah ke surga. Laki-laki itu mendatangi surga itu sambil menghayalkan bahwa surga itu telah penuh. Lalu ia kembali dan berkata, wahai Tuhan, aku dapati surga itu telah penuh. Allah memerintahkan, pergilah dan masuk ke surga. Maka ia mendatanginya sambil menghayalkan bahwa surga itu telah penuh. Lalu ia kembali dan berkata, wahai Tuhan, aku dapati surga itu telah penuh. Maka Allah berfirman, pergilah dan masuklah ke surga. Maka sesungguhnya surga itu semisal dunia dan 10 kalinya, atau sesungguhnya surga itu 10 kali dunia. Laki-laki itu berkata, engkau mengejek dan menertawakanku sedangkan engkau pemiliknya. Aku, Ibnu Mas'ud, melihat Rasulullah tertawa hingga tanpa gigi gerahamnya. Dan pernah pula dikatakan yang demikian itu adalah penduduk surga yang paling rendah tingkatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua hadis di atas menjelaskan bahwa ada orang yang beriman yang sebelum masuk surga, ia masuk neraka terlebih dahulu yang lamanya sesuai dengan berat atau ringannya dosa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Demikian penjelasan dari saya tentang hari kiamat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.